Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Selamat Hari Natal. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 dan 2. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun damai sukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lari Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang di surga, kami mengucap terima kasih kepadamu karena kasih-Mu yang begitu besar kepada dunia ini. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami yang percaya kepadanya dari dosa dan kematian selama-lamanya. Kami memohon kepadamu, kiranya kedatangannya menerangi hati dan jiwa kami yang gelap ini. Ajarlah kami untuk mengucap terima kasih dan syukur kepadamu, karena sukacita, pengampunan, damai sejahtera, dan pengharapan baru yang dibawa oleh anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 105 ayat 1, Ya anak kecil.
Pembacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari Perjanjian Lama, Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk menekannya dan gandari di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144 B, Suara Yesus Kudengar. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, betapa besar anugerah kasih setiamu. Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, ke dalam dunia ini, untuk menebus dan menyelamatkan kami dari segala dosa yang telah kami perbuat di hadapan-Mu. Dan melalui anugerah-Mu itu pula lah yang memampukan kami pada saat ini untuk datang kepadamu, menghadap hadirat-Mu, karena dosa-dosa yang telah kami perbuat, baik melalui pikiran, perkataan, dan tingkah laku kami di hadapan Tuhan. Inilah kami, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami saat ini. Tuhan,
Layakkanlah kami untuk memohon belas kasih-Mu. Kiranya Engkau mengampuni dan menyucikan kami dari segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mulai. Kasihan inilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1, Ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, maafkan layak hatiku, hatiku angkut kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu, hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia, hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Berita pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan yang kedua diambil dari Perjanjian Lama, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 11. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persembahan untuk mendukung kegiatan Natal yang diantar ke depan. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah, dapat menyerahkan, mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI Jemaat BNKP Jemaat Jakarta, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan,
Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101 ayat 1 dan 3, Alam Raya Berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Hai gembala, karena apa sambutan ini menggegah? Bagi Maharaja siapa sorak surgawi terdengar? Gloria in excelsis Deo. In excelsis sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. In excelsis oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Ayat kedua, Hai gembala, karena apa sambutan ini menggegah? Bagi Maharaja siapa sorak surgawi terdengar? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri.
Mari kita bernyanyi dari buku Zinune 261 ayat 1, 2, dan 6. Yae Zumange. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Yesus, karena pada pagi hari ini kami jemaat-Mu telah berkumpul di tempat-Mu untuk memperingati hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami telah mengantarkan persembahan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, terimalah persembahan ini agar menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kiranya Tuhan Yesus berkatilah tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini. Dan Tuhan Yesus berkati para jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Berkatilah Tuhan Yesus segala usaha pekerjaan dan apapun juga ya Bapa, agar menjadi persembahan dan yang layak juga bagi para jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk para hamba-Mu yang mengelola persembahan ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus berkati hikmat ya Bapa, agar persembahan ini dapat dikelola dengan baik seturut dengan kehendak-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, doa persembahan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita akan mendengarkan pujian berupa kor atau vokal group. Yang pertama dari Komisi Perempuan, kedua Komisi Lansia, dan ketiga Komisi Bapak. Sekarang Komisi Perempuan. Persilakan.
Sekarang dari Komisi Lansia. Oh
Sekarang kita mendengar pujian dari Komisi Kaum Bapak. Dipersilakan.
Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 114 ayat 1. Mari lihatlah semua. Semua tanda kasih Allahmu, lihatlah harapan dunia dalam bayi yang duduk. Firman namun tanpa kata, Tuhan namun tanpa hak, Raja namun tanpa takhta, di malam yang gelap. Lihatlah Ia yang mulia, tidak diberi tempat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah kami yang baik, kami sungguh bersuka cita pada hari ini. Kami boleh sampai untuk mengingat kembali kelahiran-Mu yang adalah sukacita besar dalam iman kami. Kami mohon Engkau berfirman di tengah-tengah kami. Engkau memakai hamba-Mu yang ada dalam keterbatasan, sehingga firman ini boleh menjadi bagian kami secara pribadi. Segala kuasa lain yang tidak berasal dari Engkau, sakit penyakit dan kelelahan fisik, kami berdoa dalam nama Yesus, dijauhkan dari tempat ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami telah siap sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa,
penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Saya menyapa kita sekalian, Shalom, Yahowu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di awal ini saya menyampaikan permohonan maaf karena suara saya kurang maksimal. Sejak tadi malam saya bergumul apakah saya menelpon Pak Pendeta ini untuk membatalkan. Tetapi komitmen dari dalam juga saya bilang selagi saya bisa berkata-kata, bisa didengar, saya coba saja. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini 3S. S yang pertama sorry. S yang kedua syukur. Saya bersyukur bisa ada di depan ini. Saya Pendeta Oklisman Kule. Pernah saya merindukan ada di sini 2018. Tetapi oleh secari kertas ditulis di situ dibatalkan. Mungkin karena Tuhan punya rencana yang lebih baik. Walaupun segala sesuatu itu tidak ada istilah batal. Yang ada adalah tertunda. Termasuk kematian juga itu. Semua kita ini tertunda saja. Dan hari ini saya bersyukur bisa bertemu. Saya 7 tahun melayani di Jemaat Madala Resor 1. Ada 6 tahun saya melayani di Batam 2018. 4 tahun sebagai kepala departemen di kantor Sinode. Dan saat ini dipercaya oleh Pak Pendeta Laya juga. Dan Pak Amaselin seluruh peserta sidang Sinode sebagai ketua BPMS BNKP. Kami ada 25 orang anggota BPMS. Dan salah seorang bangga juga bertemu di sini dari Jakarta, Bapak Amaselin Daily. Ada 23 orang lagi di berbagai tempat. Fungsi kami sebetulnya Bapak Ibu, ya salah satunya adalah fungsi pengawasan. Saya salut, ini S yang ketiga. Ya, sorry, syukur, salut. Salutnya Bapak Ibu, saya datang di sini, saya bilang dalam hati, kok bisa ya ada BNKP di tengah kota yang besar ini. Ini bukan karena sinode ini, bukan. Bukan karena preses, bukan. Apalagi karena ketua BPMS, bukan. Tapi karena benih iman yang ada di hati. Jemaat-jemaat yang ada di sini mau memerankan peran gereja yang ketiga itu. Bersaksi, bersekutu, melayani. Dan lahirlah jemaat ini. Saya memang tadi lihat, ya luar biasa ya. Penataan ibadahnya bagus. Letak-letaknya dan seterusnya termasuk tata ibadahnya. Lalu saya coba tanya-tanya, oh siapa dulu Pak Pendeta jemaatnya? Atau minimal siapa dulu mantan pendeta jemaatnya? Juga begitu ya. Karena Pak Sekum sekarang kami di kantor Sinode. Saya kira Bapak Ibu itu adalah pengantar. Mari kita masuk untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Ya, saya lupa tadi, saya ada di Jakarta ini karena saya diundang juga oleh Jemaat Bekasi untuk memimpin khotbah nanti. Nah ini takutnya Pak, suara saya habis di sini. Nanti di sana sudah, dan ini doa saya berusaha hemat di sini dan membagi. Oke. Tema atau tuho yang kita renungkan hari ini ialah firman telah menjadi manusia. Berita Natal atau kelahiran Yesus adalah sukacita besar bagi orang Kristen dari tahun ke tahun. Saya belum pernah ada jemaat yang mengatakan, tahun ini kami sudah bosan merayakan Natal. Jadi untuk tahun ini kami dulu cancel. Tidak pernah. Natal memang yang kita rindukan. Di era ini Bapak Ibu, saya pernah tanya apa ciri khas era milenial.
Maka mereka bilang ke saya satu, Pak, no gadget, no life. No gadget, no life. Bah memang atule dah. Le HP dah hule sozabe, ada yang kurang. Lalu saya mencoba menganalogikan itu, betapa penting itu dengan mengapa penting juga Natal. Maka saya menemukan 3 poin untuk membawa kita masuk dalam perenungan ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah no love, no life. Tidak ada cinta, tidak ada hidup. Itulah di Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau saja tidak ada cinta Allah yang besar itu, maka yang terjadi adalah binasa. Makanya saya bilang no love, no life. Yang kedua Bapak Ibu adalah no lighting, lampu. No life. Tidak ada terang, tidak ada hidup. Karena Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan beroleh terang hidup. Jika tidak ada terang, maka kita akan berjalan dalam kegelapan, berjalan di dalam dosa. Betapa pentingnya terang itu dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah no Jesus, no life. Akulah kebenaran, akulah hidup, akulah jalan. Tiada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. No Jesus, no life, no heaven. Tidak ada sorga, Bapak Ibu. Itu berarti saya mengatakan kalau di luar sana bilang no gadget, no life, oh ada yang lebih penting lagi. No love, no light, no Jesus. Hidup ini binasa. Dan hari ini Bapak Ibu kita merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang Yesus itu. Biasanya Natal Bapak Ibu 3 poin saja mengapa kita penasaran tentang Natal. Yang pertama adalah ya nyanyian malam kudusnya. Dan ini balo-balo idadannya. Kalau mau menghayati Natal, hayatilah nyanyian-nyanyian itu. Karena beda dengan minggu-minggu sebelumnya. Yang kedua adalah hayatilah penyalaan lilinnya. Karena nanti di situ kita bisa menghayati, oh ini Natal. Dan yang ketiga inilah hari ini tentang firman yang telah menjadi manusia, renungannya, khotbahnya. Yang lain semua adalah pendukung, termasuk pernak-pernik ini. Setidaknya Bapak Ibu dia mengatakan kepada kita hari ini bahwa yang lahir itu adalah firman telah menjadi manusia. Ini pembahasan yang mendalam ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah firman itu adalah Allah. Gelar Yesus adalah firman. Masih banyak yang lain. Firman yang hidup. Ada 2 konsep kita tentang firman. Firman yang hidup itulah Yesus. Dan firman yang tertulis ini dia. Firman yang hidup. Itulah Yesus dan dia mengatakan Bapak Ibu, sejak semula dia ada. 3 kali dia berkata itu dalam bahasa daerah bambereta. Sejak mulanya dia ada di situ. Mengapa dia menjelaskan ini? Rupanya untuk mempertegas dan sekalipun meluruskan konsep 2 poin ini waktu itu. Yang pertama Bapak Ibu, orang Yahudi sudah begitu paham bahwa kuasa firman Allah itu luar biasa ketika Allah menciptakan dunia ini. Hanya dengan firman dunia dijadikan. Mereka udah tahu itu yang namanya hokmah dalam bahasa Ibrani dan Yunaninya nanti logos. Mereka sangat paham itu bahwa suara atau firman yang keluar dari mulut Allah itu sungguh-sungguh berkuasa. Jadilah terang, jadilah terpisah antara daratan dengan lautan dengan firman. Lalu Yohanes bilang, kuasa firman yang keluar dari Allah itu yang ada sejak zaman purbakala, sejak pada mulanya. Itulah dia hari ini, firman yang telah menjadi Allah. Yang kedua Bapak Ibu, dia melawan juga ajaran gnostik rasionalitas. Segala sesuatu
mesti rasio masuk akal. Nah, karena itu dia mengungkap konsep logos, bahwa logos itu firman sudah ada sejak purbakala. Dia bukan kata-kata biasa yang keluar dari mulut para filsuf, bukan, tetapi keluar dari Allah. Bahkan dia adalah Allah sendiri. Tidak ada sesuatu pun yang jadi kalau dia tidak ada dari sebelumnya. Konsep yang pertama, Bapak Ibu, siapa Yesus yang kita rayakan, yang kita peringati itu adalah firman yang adalah Allah sendiri. Tidak usah khawatir lagi siapakah dia. Yang kedua, Bapak Ibu, firman itu adalah terang. Dan terang itu, firman itu adalah terang manusia. Yesus itu dia umpamakan tadi sebagai terang. Itulah di ayat yang ke-5, ayat yang ke-4. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Firman itu di dalam Yesus yang kita ingat itu adalah seumpama terang, dan terang itu adalah hidup itu sendiri. Lalu Bapak Ibu, kalau bukan hidup yang kita cari di dunia ini, lalu cari apa lagi? Dan dia mengatakan bahwa di dalam Yesus itu kita menemukan hidup yang sesungguhnya. Dan hidup itu adalah terang manusia. Yesus itu adalah kehidupan kita. Dia adalah terang yang memberi kita hidup. Tidak berjalan dalam kegelapan, bisa berjalan di dalam terang. Kita bisa hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, firman tadi, dia mengatakan firman telah menjadi daging. Dia 14. Firman yang telah menjadi manusia. Dan firman itu adalah Allah yang berwujud atau mengambil rupa sebagai manusia. Itu di pembacaan yang kedua tadi di Filipi. Dia mengosongkan diri. Dia mengambil rupa sebagai manusia. Rupa Allah seharusnya itu rupanya, tetapi dia mau mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Mengapa, Bapak Ibu? Ada satu hal kebenaran di sini. Waktu Allah menciptakan manusia, pertama kali kita serupa, segambar dengan Allah. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, rupa itu sudah rusak. Siapa yang mampu memperbaiki rupa itu, mengembalikan sebagai gambar dan rupa Allah? Tidak ada kuasa manapun, orang dari manapun yang mampu mengembalikan itu. Hanya ketika Allah mengosongkan diri dan mengambil rupa yang sudah rusak tadi, mengembalikan sehingga kita tetap menjadi gambar dan rupa Allah. Bapak, Ibu, dan saudara, tidak ada yang mustahil Allah jadi manusia dari daging. Tidak ada yang mustahil. Justru yang tidak mungkin manusia jadi Allah. Tapi yang mungkin Allah jadi manusia. Tidak berarti ketika Allah menjadi manusia lalu dia berubah menjadi manusia. Tidak. Dia tetap Allah. Hanya dia mengosongkan diri dan dia mengambil rupa seperti manusia. Oleh pengorbanannya nanti di atas kayu salib, rupa yang sudah rusak itu dikembalikan. Apa artinya, Mama Ibu? Firman yang di dalam Yesus yang kita rayakan itu adalah sungguh-sungguh betapa penting itu di dalam kehidupan iman kekristenan kita. Makanya saya katakan tadi, no Jesus, no life. Mesti yang merayakan Natal menyadari bahwa betapa rupa saya ini sudah hancur. Sekiranya saja tidak ada Yesus yang mengambil rupa seperti saya, dan di dalam dirinya dia memperbaharui rupa itu, maka saya akan binasa. Bapak, Ibu, dan saudara, hewa ai itade novo sikasika, no sekimboto, bana le i fuli i hauge rufa dada. Rupa kita ini, gambar Allah di dalam diri ini oleh Yesus. Maka yang terjadi adalah kebinasaan. Makanya Bapak, Ibu, dan saudara,
kelahiran Yesus itu bukan hanya perkara seremoni, bukan, tapi ini soal kesaksian kita tentang dia. Lalu dia berkata ada satu orang Yohanes bersaksi tentang dia. Dia hanya saksi. Hanya saksi, Bapak Ibu. Dia berkali-kali mengatakan di sini, dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang semuanya itu. Ada orang yang memberi kesaksian tentang Yesus, yang betapa penting kesaksian itu di dalam kehidupan kekristenan kita. Tetapi Bapak Ibu, ini yang menjadi refleksi bagi kita sampai hari ini. Harusnya dia datang kepada orang kepunyaannya, tetapi tidak menerimanya. Siapa itu? Itu adalah orang Yahudi, bangsa Israel, kepunyaannya, tapi tidak menerimanya. Ada banyak, dia sudah ada di dunia, tetapi dunia tidak menerimanya. Itu digambarkan melalui proses kelahirannya nanti. Yesus diterima di kandang, seolah-olah proses kelahiran Yesus itu memang dunia tidak menerimanya. Betapa Bapak Ibu ruginya dunia itu yang tidak menerima dia. Tetapi syukur kepada Tuhan. Apa yang dia katakan di sini? Di ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya, sekiranya saja ada yang menerimanya. Apa yang terjadi? Diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Hanya ada satu kata di situ, Bapak Ibu, percaya. Maka Natal adalah persoalan percaya. Merayakan Natal berarti memeriksa apakah kita percaya. Karena ketika kita percaya, maka kita diberinya kuasa, hak, wewenang menjadi anak-anak Allah. Dan siapa yang menjadi anak-anak Allah, dia mendapat warisan di dalam keluarga Allah. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang hadir hari ini adalah anak-anak Allah jika sudah percaya. Amin. Percaya. Bagaimana iman kita, Bapak Ibu? Seperti apa keyakinan kita kepada Dia? Seberapa penting, seberapa urgen. Kalau kita tidak memahami hal itu, maka kita belum sampai kepada sebuah kepuasan tersendiri bahwa saya sudah merayakan Natal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman itulah yang sudah ada di tengah-tengah kita. Dia adalah Yesus, juru selamat dunia. Dia adalah Allah yang telah berinkarnasi, berwujud dalam bentuk manusia. Hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Kita mesti belajar dari situ. Yang kita agungkan, sanjung adalah Dia. Dia siapa? Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Dia adalah Tuhan yang datang dalam kesederhanaan, mengosongkan diri dan mau sama seperti manusia. Siapakah kita, Bapak Ibu? Kita adalah manusia yang berdosa. Dan setiap orang yang berdosa menyadari dosa itu, lalu menjadi percaya kepada Tuhan, menerima Yesus secara pribadi di dalam hidupnya, maka orang itulah yang dikatakan beruntung dalam perayaan Natal. Kalaupun dunia tidak menerimanya, maka itu urusannya. Kalaupun ada orang-orang yang meragukannya melalui perjumpaan pribadi, media sosial yang seolah-olah merobohkan tonggak keyakinan kita, maka itu biarlah urusan. Persoalan Natal adalah persoalan meyakini firman yang sudah menjadi manusia. Dia telah menjadi bagian kita. Dia adalah terang dalam perjalanan kita, sehingga kita tidak usah takut. Karena Dia adalah terang, menerangi kehidupan kita kemanapun kita pergi. Terang yang sesungguhnya itu telah datang ke dalam dunia. Dan terang itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Dia ada di antara kita. Perhatikan Bapak Ibu kata-kata itu. Dia diam di antara kita.
Tidak ada penghiburan dan kekuatan selain itu dalam menjalani hidup ini. Selain janji firman Tuhan hari ini yang mengatakan Dia diam dan bersama dengan kita. Makanya Lukas mengatakan Dia adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Itulah Yesus yang kita yakini hari itu. Ini Bapak Ibu, firman yang telah menjadi manusia adalah yang berwujud menyertai kita. Dalam roh Dia menyertai kita sampai hari ini. Tentu kita berharap yang pertama Bapak Ibu, bukalah hati supaya Yesus itu masuk di dalam. Dan akhirnya Paulus berkata, kalau Yesus ada di dalamku, maka hidupku bukannya aku lagi. Makanya ada pembaharuan hidup. Ini subtema Natal ini di atas. Kehadiran Yesus di dalam hati seseorang biasanya itu membawa pembaharuan hidup. Ni hasinomanema Yesu tebohong ni wauri ni hatang. Sehi itu kuncinya. Jadi orang baik. Mengapa? Karena dia sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Setelah dia kita kasih tempatnya di dalam, maka yang kita periksa yang kedua adalah apakah kita sungguh-sungguh percaya. Apakah kita sungguh-sungguh percaya? Kalau kita sungguh-sungguh percaya Bapak Ibu, maka ada dua poin yang mengikuti dari belakang. Kalau ada percaya di depan, maka di belakang ada dua poin. Apa yang dua poin itu yang mengikuti di belakang? Yaitu bertobat dan berbuat baik. Bertobat berbuat baik tidak sejajar dengan percaya di depan. Yang menghadap Allah itu dan menegaskan bahwa kita layak atau tidak adalah percaya. Tetapi percaya ini mesti diuji. Adakah dua faktor utama di belakangnya yang mengikuti? Adakah pertobatan yang disebut oleh Martin Luther? Pertobatan ero maenghetelemen siotona, ba ero maenghemuledo niasibohu. Pertobatan setiap saat. Adakah itu dari belakang mengikuti? Dan yang kedua yang mengikuti adalah perbuatan baik. Apakah kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita ini untuk berbuat baik? Berbuat baik. Nah, karena itu Bapak Ibu, dua poin ini menjadi renungan bagi kita yang pada hari ini. Soal bagaimana kita menyambut Kristus di dalam hati kita. Dan yang kedua, bagaimana iman kita itu sendiri kita hayati dari waktu ke waktu bersama dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan ayat hafalan terambil dari Yohanes 1 ayat 14a. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saya baca sekali lagi dan saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan firman-Mu yang boleh kami dengar pada kesempatan ini. Engkau adalah firman, ya Yesus, yang telah menjadi manusia dan ada bersama dengan kami. Dan itulah keyakinan kami sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini oleh karena Engkau menyertai kami. Sekalipun hamba-Mu berhenti berkata-kata, kami percaya Roh Kudus terus bekerja dan memberkati firman ini di dalam hati kami setiap pribadi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Supaya kami juga setia dan teguh
bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita mendengarkan pesan Natal dan pesan Natal dari BPH MS BNKP. Ya ami banua ni Keriso ave da avema enoni ni omasi ezo aya yaita Yesu Keriso. Moroi baba omasi lovalangi ba fawawa dede baba ni mae fa atumbu zo aya yaita Yesu Keriso. Ma owai ami fefu ya ahobum bongi ni amonie dula 5 dula 1 Desember 2022 arua baya ahobu bamaudraga divisi bohou Sara Januari 2023. Tasuno lovalangi mesi sehita de ia mesi le aitu va ebua de denia kheda ya ita banuania roro gefe bani kubaloinia hewai oya ngavalega kaula noro dede ba abula dede sifaluka ita bandrefi 2022 arua. Mendua manenasa melesi maulu taya vehe wabakofi feleziwa adre. Inene wa atedou beli gamaval. Ba moito beli zinendrada. Bahiza tafadhu wale manesi farihe dalovalangi ave wa omasi zo aya yaita Yesu Keriso. No fa ia kheda bongi ma ekhe. No fa ave kheda lovalangi, irege tola tafalua ngavale lala halewe, bago talua banua ni Keriso. Fefuda alua haber wa omasi lovalangi. Adre le mamale ta adre sawhage le khenia. Fa ibua dede lovalangi, wa no zui tarugi ginete wa owa dede, ya ia vanunu fadru, fanere tede ve amo Yesu Keriso bagulidane, bavangeheli, bavangorifi ni wewei fefu. Adre baba omuso dede sabele-bele, da fau ita vanuno Yehova, simane sinune malaika me imane. La khemi gelovalangi siawa, bafa atule bagulidane, baniha ni omasi adre. Luka 2 ayati fele efa. Baba owa dede berba omasi lovalangi. Meno ifatenge nononia si hasamesa bagulidane.
maoroi da fefu banua ni keriso awe da awe ma enoni zo aya bazi sagere BNKP. Si fefena ena sinduhu wano faluha ita zangorifi andre da tabokai de da tobali na hiania. Irege tebo houni de da fa aurida sinomoda awe banuada fefu. Yasimane Simeoni ita so hau tede menofaluha ia khezangorifi adre irege imane awe na o hau de genoniu na o efa ia so aya itere niwa meno iilah regu wangorifi adre heu Luka 2 ayati 12 irugi 30. Si dua ena babano huga fekolida mi fena ande ba si managai wa malua lala halewe da bongi ma ba mendo mana halewe fa ainoni ba gota luam banonya keriso da tau daliga wa matere lo balangi faudu baduho tema wa nunu fadru badefi ande imane balatere lala wa ngabuli badanera matai o faza 2 ayati fele 2b ira ere si otaraiga tumbuh kaluo menofaluka ira ke Yesu balater lala molo eniwa malaika kera eluahania later lala si boho te kauni ita babanere lala somasi lo walangi ta eroga wa auri sitohena batau auri fage wa auri si boho si telu modane-dane baduho wa malua fango wasaini fa atumu Yesu badefi ande maande kenda awe ma enoni zo aya ena emusia aiga wa malua halewe fanuri aiga wango mbaha turia somuso dege mo dege wa malua famahal mendua mana bandono si bohou ebua mo dege wa malua ba fanga aro ewan sambua ba keriso Yesu mu o orifaga halewe diakonia baba nolo sinumana sito sasatede laham banua sile ama sile ina awe sigena famakao bafa abu dede si efa mafa ema gei membanua ni hakeriso fefu wa tuho bo halewe ma fisi BNKP io tarain refi duanga hene a 20 arua irugi duanga hene a 12 ya ia dae BNKP te osamboa Moi enoni bato bali hovu-hovu. Si manewang waima abe wehede ni oroi bambanua ni hakeriso bazi sagere BNKP ba data owawa dededa vanima sangorifi andre so ayaya ita Yesu keriso. Ma owai ami fefu ya ahobu banunu fandru dula 5 dula 1 Desember 2022 arua baya ahobu devisi bohou Sara Januari 2023 ya duhu. Demikian tadi pesan Natal dari BPH MS BNKP. Sekarang kita mendengarkan pujian berupa kor atau vokal group. Yang pertama dari Komisi Pelayanan Anak.
Sekarang kita mendengarkan dari Komisi Remaja dan Pemuda. Dipersilakan.
Sekarang kita mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Salam. Yahoo. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Oklisman Gule STH Emin MM selaku Ketua BPHMS BNKP atas pelayanan yang telah terlaksana pada hari ini. Para pelayan ibadah akhir tahun Sabtu 31 Desember 2022 pengkhotbah oleh Ibu Pendeta Leli Serjalin Harefa STH, liturgos oleh Bapak SNK Ama Ivo Lase. Para pelayan ibadah Natal Malam Kudus Minggu 25 Desember 2022 pengkhotbah oleh Bapak Pendeta Adieli Laya STH dan liturgos oleh Ibu Pendeta Leli Serjalin Harefa STH. Para pelayan ibadah Tahun Baru Minggu 1 Januari 2023 pengkhotbah oleh Bapak Pendeta Adieli Laya STH, liturgos oleh Bapak Satuan Yakiriso Ama Alzo Daily dalam bahasa Indonesia. Untuk para pelayan lainnya dapat dilihat di warta jemaat. Ibadah akhir tahun. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa akan dilaksanakan ibadah akhir tahun pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 pukul 17 WIB di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada seluruh warga jemaat agar dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Tata ibadah kami kirimkan melalui grup majelis. Ibadah Tahun Baru. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa akan dilaksanakan ibadah Minggu Tahun Baru 1 Januari 2023 pukul 10 WIB di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada seluruh warga Jemaat Jakarta agar dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Sakramen Perjamuan Kudus. Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada ibadah Minggu Tahun Baru 1 Januari 2023. Untuk petugas pelayan Perjamuan Kudus dapat dilihat di warta jemaat. Laporan kegiatan komisi-komisi diinformasikan kembali kepada masing-masing komisi agar segera menyusun dan menyerahkan laporan kegiatan tahun 2022 kepada sekretaris jemaat. Diberitahukan kembali sakramen baptisan anak. Diberitahukan kembali kepada seluruh warga jemaat bahwa akan dilaksanakan sakramen baptisan anak pada hari Minggu 29 Januari 2023. Bagi orang tua yang putra atau putrinya ingin mengikuti sakramen baptisan anak untuk segera mendaftar kepada SNK di lingkungan masing-masing. Laporan keuangan. Laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini, periode 16 Desember sampai dengan 23 Desember 2022. Total penerimaan sebesar Rp348.435. Total pengeluaran sebesar Rp17.018.801. Saldo akhir kas per 23 Desember 2022 sebesar Rp94.333.900.
Rp32.631. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun minggu ini, periode 19 sampai dengan 25 Desember 2022, sebanyak 13 orang. Atas nama majelis mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk renungan harian bisa dilihat di warta jemaat yang telah dibagikan. Terima kasih. Jemaat, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 108 ayat 1. Tahta mulia di tempat baka. Tahta mulia di tempat baka, Kau tinggalkannya Tuhanku. Tapi tiadalah tempat yang lega menjelang kelahiranmu. Hatiku ya Tuhan Yesus, jadikanlah rumahmu. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, Allah kami yang baik di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bergembira, bersuka cita, boleh ada di rumah-Mu pada pagi ini untuk beribadah. Ya Tuhan, kiranya rangkaian ibadah ini bersama dengan seluruh persembahan umat-Mu, hidup kami boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau memberkati seluruh umat-Mu, memberi mereka panjang umur bagi yang berulang tahun, kesehatan, kekuatan, kebutuhan. Jagailah mereka kemanapun mereka pergi. Tuhan Yesus yang senantiasa beserta dengan seluruh umat-Mu. Karena itu adalah janji-Mu bagi kami ya Bapa. Kami berdoa bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedih, Tuhan hibur. Yang punya pergumulan secara pribadi, bukakan jalan bagi mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak yang dalam studi, berilah masa depan yang cerah. Berkati pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepada seluruh umat-Mu. Biar melalui pekerjaan itu berkat-Mu mengalir, sehingga mereka dapat menjalankan kehidupan ini lebih baik. Berkati seluruh para pelayan di jemaat ini ya Tuhan. Biarlah mereka satu hati dan terus-menerus ada kerinduan untuk melayani dan menjadi berkat. Secara khusus kami berdoa untuk pelaksanaan ibadah malam kudus nanti malam. Engkau berkati para pelayan dan seluruh umat-Mu. Berkati seluruh panitia yang telah mempersiapkan rangkaian acara. Biarlah Tuhan yang mengendalikan, yang memimpin seluruh rangkaian kegiatan itu. Ya Tuhan, berkati seluruh umat-Mu yang berseru kepadamu dimanapun mereka berada. Berkati para hamba-Mu yang memberitakan firman. Dan juga pemerintah kami. Kami berdoa bagi mereka ya Bapa. Biarlah mereka sungguh-sungguh takut akan Engkau. Melakukan pekerjaan itu dengan penuh ketulusan dan kejujuran. Sebentar lagi kami berpisah dari tempat ini. Antarlah kami ke tempat kami masing-masing dengan selamat. Jagai dan lindungi tibakan kami dengan penuh sukacita. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa yang telah mengajar kami berdoa demikian.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari, jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita sambut dengan bernyanyi Muliakanlah. Muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Saat teduh sejenak. Yahomu, selamat Natal.